Una, kekuasaan Indonesia sebagai pemerintah sementara sekaligus menjadi kolonial memegang kendali administrasi warga Papua selama 61 tahun, tidak menjamin hak hidup orang dan terancam punah di tanah air sendiri. Keberadaan pemerintah Indonesia di Papua berdasarkan hukum internasional tidak mengikat ilegal dan status wilayah Papua masih belum memiliki pemerintahan resmi. Status pemerintah sementara dalam 61 tahun berkuasa di West Papua berdasarkan amanat perjanjian New York Agreement 1962 di mana PBB amanatkan pemerintah di West Papua, West New Guinea atau West Papua kepada United Nations Temporary Executive Authority atau UNTEA. Pada 1 November 1962, administrasi pemerintah West Papua dari Belanda serahkan administrasi kepada pemerintah sementara PBB UNTEA menjalankan tugasnya sebagai pemerintah hanya 7 bulan. Mulai terhitung 2 November 1962 sampai 1 Mei 1963. Selanjutnya atas desakan Indonesia dan Amerika Serikat UNTEA, serahkan administrasi pemerintahan West Papua kepada Indonesia berdasarkan perjanjian Roma Agreement di Italia 30 September 1962. Status pemerintah West Papua diserahkan dari UNTEA ke Indonesia, statusnya sementara, bukan pemerintahan resmi. Tugas pemerintah sementara Indonesia untuk mempersiapkan proses pelaksanaan referendum berdasarkan perjanjian New York Agreement 15 Agustus 1962, namun pelaksanaan BPRA 1969 di Papua direkayasa dan dimenangkan militer Indonesia dan melaporkan kepada PBB hasil manipulasi dan rekayasa militer bahwa orang asli Papua memilih bergabung dengan Indonesia. Padahal pelaksanaan referendum di West Papua tidak berjalan sesuai dengan perjanjian New York Agreement pasal 18 tentang satu orang satu suara. Hanya syarat 1025 memilih bergabung Indonesia dalam tekanan militer. Ini merupakan kejahatan dilakukan oleh Indonesia. Hasil PPRA 1969 diperdebatkan di PBB. 42 negara dipimpin Afrika dan Karibian menolak hasil PPRA tidak demokratis dan mengusulkan referendum ulang di West Papua. Sedangkan 14 negara mendukung Indonesia dan setuju hasil PPRA yang dilaporkan, sedangkan 30 negara lainnya abstain atau tidak memberikan suara. Perdebatan alot terjadi di PBB. Tidak ada satu resolusi yang diadopsi bahwa West Papua bagian dari Indonesia. Akibatnya, ada kesepakatan Belanda dan Indonesia sepakat membangun Papua selama 25 tahun. Sehingga atas dasar kesepakatan itu PBB menulis nomor perkara dalam agenda PBB dengan nomor 2504 dengan catatan Indonesia dan Belanda membangun Papua selama 25 tahun. Administrasi West Papua dikembalikan ke PBB untuk referendum ulang berdasarkan usulan 42 negara yang menolak hasil PPRA yang tidak demokratis tersebut. Melihat dari proses tersebut, maka keberadaan Indonesia saat ini di Papua ilegal. Rakyat Papua dalam cengkraman kolonialisme, kapitalisme, dan militerisme. Kondisi objektif rakyat Papua hari ini mengantarkan kita pada sebuah kesadaran penuh bahwa hidup kita sebagai manusia Papua penuh dengan penderitaan dan tersingkir dalam jurang penindasan berlapis yang membuat kita seperti sedang menunggu kapan kematian itu datang dan menjemput kita. Penindasan rakyat Papua hari ini tidak terlepas dari hadirnya kolonialisme, kapitalisme, dan imperialisme yang memasang tubuh dan pikiran kita dalam rantai penjajahan, penjarahan, dan pengisapan. Pelanggaran HAM di Papua Barat, kita telah melalui 1 Desember 2022 sebagai Hari Manifesto Politik Papua Barat mengenang 1 Desember 1961. Kita perlu mengingat bahwa kita telah merdeka, tetapi usia kemerdekaan itu hanya bertahan 19 hari. Karena kemerdekaan bagi Papua Barat adalah bencana bagi Indonesia. Kemerdekaan Papua Barat disambut dengan Tri Komando Rakyat atau Trikora yang dikemukakan oleh Soekarno di alun-alun Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1961 yang berisi 1. Gagalkan negara boneka buatan Belanda kolonial. 2. Kibarkan sang merah putih di Irian Barat tanah air Indonesia. 3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna
mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa sejak Operasi Trikora dikumandangkan. Sejak itu militerisme Indonesia mulai masuk dengan leluasa menyiksa hingga membunuh rakyat Papua. Tercatat 16 operasi militer yang terjadi sejak tahun 1962 sampai 2004 di Papua Barat, yaitu Operasi Komando Mandala 1962, Operasi Wisnu Murti 1 dan 2 1963 sampai 1964, Operasi Wisnu Murti 3 dan 4 1994 sampai 1996, Operasi Prayuda 1996, Operasi Sadar, Operasi Prajuda, dan Operasi Wibawa 1998, Operasi Pamungkas 1970 sampai 1974, Operasi Koteka, Operasi Kikis 1977 sampai 1978, Operasi Sapu Bersih 1978 sampai 1984, Operasi Sate 1984, Operasi Galak 1985 sampai 1987, Operasi Galak 2, Operasi 86 sampai 89, Operasi Kasuari 1 dan 2, Operasi Raja Wali 1 dan 2, Operasi Pengamanan Daerah Rawan 1998 sampai 1999, Operasi Pengendalian Pengibaran 1999 sampai 2002, dan Operasi Penyisiran di Wamena 2002 sampai 2004. Sebelum Bapera dilaksanakan, diperkirakan 1.500 orang tewas di wilayah Sorong karena dilempari granat dan bom. Selain itu, militer juga masuk dan membakar kampung di Ayambaru, Seminampuan, dan Inambatan. Beberapa sendiri gagal dan cacat hukum karena ketentuan adalah 1 orang 1 suara. Tetapi dari 800.000 rakyat Papua tahun 1969, hanya 125 orang yang disempatkan untuk memilih bergabung bersama Indonesia di tahun 1974 sampai 1975. Terjadi pembunuhan massal di Biak dan hanya 207 orang tewas yang berhasil didata tahun 1977. Terjadi di Lembah Bali yang hampir 3.000 jiwa harus menjadi korban, di mana rakyat Wamena dibom, ditembak dan diperkosa oleh militer Indonesia. Di tahun yang sama, militer membom daerah selatan di Jayapura dan menyebabkan 1.605 orang tewas. Tahun 1980 sampai 1984, militer melakukan penyisiran, penembakan dan pembunuhan yang menyebabkan 10.000 melarikan diri ke PNG. Namun hanya 7.500 orang yang berhasil tiba dengan selamat, sementara 1.900 berdiam diri di hutan-hutan di Papua. Dan di tahun yang sama, Armalab dibunuh dalam Operasi Kasuari dan Operasi Raja Wali di daerah Arsa sampai Waris telah menunjukkan 1.000 orang tewas dan dalam kurun waktu 1966 sampai 1980. Pelanggaran HAM dalam tahun 2022. Indonesia terhadap rakyat Papua tidak pernah habis. Ini berlanjut terus sampai hari ini. Dalam tahun ini, Polda Papua melakukan 11 operasi pada tahun 2022 dengan sandi dan sasaran selama 2022. Operasi itu adalah Operasi Amanusa, Operasi Bina Kusuma, Operasi Nemangkawi, Operasi Damai Kartens, Operasi Ketupat, Operasi Amore, Operasi Lilin, dan Operasi Zerba. Ini yang terdata, sementara jumlah yang tidak terdata karena tidak dipublis masih belum diketahui. Artinya masih ada operasi yang dilakukan dan tidak diketahui beberapa jumlah militer organik dan non-organik yang dikirimkan melalui penyisiran dan pembunuhan terhadap orang Papua. Puluhan ribu masyarakat sipil sedang berada dalam pengungsian sebagai akibat dari berbagai operasi militer yang dilakukan. Ada begitu banyak kekerasan yang terjadi dalam tahun ini. Pertama, tindakan kekerasan terhadap anak, baik berupa pemukulan, penyiksaan, penembakan, dan pembunuhan terhadap anak-anak. Pertama, kasus penyiksaan terhadap 7 anak SD di Puncak, di mana 1 anak tewas, yaitu Bakilon Tabuni, pada 2022. Kasus mutilasi di Timika, di mana 1 korban adalah anak berusia 17 tahun, Agustus 2022. Penyiksaan 3 anak di Kerong, Oktober 2022. Dan penembakan 1 anak perempuan di kampung Joglataba, Indonesia, November 2022. Selain itu, kasus mutilasi di Timika dan kasus penyiksaan 3 orang di Mabil belum ada kejelasan hukum bagi para pelaku. Akibat dari sejumlah operasi militer ini
ini banyak korban rakyat sipil pelanggaran HAM terus terjadi di Papua selama 61 tahun. Operasi militer sejak 1962 sampai 2022. Ini jika kita hitung keberadaan pemerintah sementara Indonesia di Papua sejak Mutia menyerahkan administrasi kepada Indonesia 1 Mei 1963 sampai 59 tahun berkuasa terus melakukan kekerasan pelanggaran HAM secara masif dan terstruktur terus berlangsung di West Papua atas nama keamanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, kami Komite Nasional Papua Barat KNPB menyampaikan pernyataan sikap melalui peringatan Hari HAM Sedunia yang ke-74 tahun ini sebagai berikut. 1. Meminta Indonesia untuk wajib menghormati dan melindungi kebebasan rakyat Papua termasuk KNPB untuk berkumpul, berserikat, berpendapat dan berekspresi sesuai Deklarasi Universal HAM PBB tanggal 10 Desember 1948 yang telah diratifikasi Indonesia. 2. Minta Indonesia hentikan dan tarik putus pemekaran penerapan TNI Polri dan investasi eksploitasi sumber daya laut dari tanah Papua. 3. Segera buka akses komisaris HAM PBB pelat merah internasional dan jurnalisasi membantu situasi laut di Papua, terutama di daerah konflik bersenjata, terutama di Papua dan rakyat sipil mengungsi di hutan. Segera usut tuntas kasus pembunuhan dan mutilasi 4 warga sipil di Timika dan pelaku segera adil di pengadilan umum. 5. Segera tarik militer dari tanah Papua, baik militer organik maupun non-organik. Jayapura, 10 Desember 2022. Badan Pengurus Pusat Komite Nasional Papua Barat KNPB Agus Kosai, Ketua Umum. Terima kasih pernyataan sikap kami atas perhatiannya. Seperti itu.